warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah berada di hari yang ketiga bagi yang berpatokan pada ru'yatul hilal, dan berada pada hari yang keempat bagi yang berpatokan pada hisab dan ru'yah global. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, apapun yang menjadi sandaran kita di dalam mengawali ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka seyogyanya, dan itu adalah hal yang wajib untuk kita lakukan, adalah memanfaatkan semua momen, semua waktu yang berlalu di dalam bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala semenjak masuknya malam pertama bulan Ramadan telah mengkondisikan untuk umat manusia, khususnya kepada orang-orang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka lebih ringan, lebih mudah dan lebih termotivasi memanfaatkan semua waktu yang ada di dalam bulan Ramadan ini untuk memperoleh limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan sejak malam pertama hingga malam terakhir dari bulan ini. Allah telah memenjarakan semua setan-setan dan jin jahat. Allah telah membuka semua pintu-pintu surga. Allah juga telah menutup semua pintu-pintu neraka. Walam yuftah minha babun, kata Rasulullah. Bahkan tak satu pun celah daripada pintu itu ada yang terbuka. Lalu kemudian wa yunadi munadin fi kulli lailatin, dan ada penyeru yang menyerukan, yang memanggil, yang memotivasi di setiap malam. Kalimat motivasinya, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, majulah, bersegeralah, dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, tahanlah, berhentilah. Begitulah seruan itu di setiap malam bulan Ramadan berkumandang. Namun yang mendengarkannya bukan telinga kita, ma'asyiral muslimin. Yang mendengarkannya adalah hati kita, manakala di dalam hati itu ada perangkat yang menangkap sinyal panggilan itu, yaitu iman. Sama kalau HP, ma'asyiral muslimin, sebaik apapun fisik HP itu, kalau di dalam HP itu tidak ada perangkat untuk menangkap sinyal, maka HP yang secara fisik bagus, keren, tidak akan pernah mampu menangkap sinyal. Mengapa? Tidak ada kartuna atau tidak ada antenana di dalam fisik HP tersebut. Begitulah seseorang yang memiliki tubuh yang sehat, bahkan boleh jadi berotot, dibungkus dengan pakaian-pakaian yang indah. Kalau di dalam dirinya tidak ada iman, maka dia tidak akan mampu menangkap sinyal panggilan di setiap malam bulan Ramadan
ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maju dan bersegeralah kalian, dan wahai orang-orang yang mengharapkan keburukan, berhenti dan tahanlah diri kalian. Yang membuktikan bahwa seruan ini benar-benar ada, ma'asyiral muslimin, adalah begitu malam pertama Ramadan tiba, maka secara mendadak semua masjid-masjid akan membludak. Nah, ini menunjukkan secara nyata bahwa panggilan itu ada, dan hati orang-orang yang beriman itu mendengarkannya lalu memenuhi panggilan seruan tersebut. Mereka berbondong-bondong datang memenuhi pusat-pusat kebaikan, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara mereka, ma'asyiral muslimin, jangankan di hari-hari biasa, di hari Jumat di setiap pekannya di luar bulan Ramadan, dia datang terlambat, itu pun masih singgah di teras ngobrol. Nanti menjelang berhentinya khutbah barulah ia masuk, sementara dia sudah tidak mendapatkan tempat di dalam masjid. Akhirnya dia sholat di emperan. Tetapi begitu bulan Ramadan tiba, mereka-mereka yang selalu terlambat di hari Jumat menjadi orang yang paling cepat datang di masjid, meskipun di subuh harinya penuh masjid. Panggilan itu nyata, ma'asyiral muslimin. Tetapi mengapa banyak yang pada akhirnya mundur teratur, lalu perlahan-lahan hilang, seperti terbenamnya matahari di sore hari. Di hari-hari berikutnya, di pekan-pekan berikutnya, khususnya di 10 terakhir, sudah tidak muncul-muncul lagi di masjid. Itu karena permasalahan iman yang tidak dipertahankan. Iman kalau tidak dipertahankan sama dengan tidak mempertahankan kartu. Ya, ada kan perpanjangan sholahiyah kartu kan? Kalau tidak diisi pulsa, ma'asyiral muslimin, lama-lama kartu itu mati. Biarpun ada kartu di dalamnya, kalau mati tidak diperbaharui, dia tidak akan mampu lagi menangkap sinyal. Begitulah iman, ma'asyiral muslimin. Anda tidak pernah isi-isi pulsanya, itu iman. Anda mengaku-ngaku beriman tapi sudah nol pulsanya. Dan sudah kadaluarsa pula. Maka sekeras apapun ajakan kebaikan dan sekencang apapun Anda mengaku beriman, tak berguna itu semuanya. Dia tidak akan mampu menangkap sinyal-sinyal kebaikan, seruan-seruan kebaikan yang ada di sekeliling Anda. Mengapa? Iman Anda kehabisan pulsa. Bahkan boleh jadi karena sudah lama kehabisan pulsa, kadaluarsa pula imannya. Nah, ma'asyiral muslimin, menjaga iman itu penting, mengisi pulsa iman itu penting, ma'asyiral muslimin. Apa sih pulsanya iman? Pulsanya iman itu tilawatul Quran yang ditadabburi. Bulan Ramadan sebenarnya bukan hanya bulan puasa, bukan hanya sekedar bulan qiyamul lail dengan tarawih yang kadang dipercepat durasinya. Bukan, ma'asyiral muslimin. Ada dua amalan yang lain sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ada dua amalan, dan kalau kita periksa atau tadabburi rangkaian ayat Ramadan di dalam Al-Quran, ayat Ramadan itu yang biasa menjelang 3 hari atau sepekan masuk bulan Ramadan, biasa para imam itu di masjid akan membacakan untuk kaum muslimin di salat-salat jahriyah, isya dibacain atau maghrib atau subuh, ya, menjelang masuknya bulan Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187. Ya, rangkaian ayat Ramadan. Kalau kita lihat di rangkaiannya itu kan yang pertama puasa.
kutiba alaikumus syiyam. Ya, pada lanjutan berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa. Lalu pada ayat yang 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran secara utuh, bukan ayat-ayat tertentu. Al-Quran secara utuh diturunkan di dalam bulan Ramadan. Itu artinya, atau itu adalah isyarat yang bermakna bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita juga harus menurunkan ini Al-Quran secara utuh. Dari mana ke mana? Dari lisan ke dalam hati, melalui tilawah yang ditadabburi. 30 juz harus kita turunkan dari lisan, melalui tilawah masuk ke dalam hati, melalui tadabbur penghayatan. Jadi bukan cuma tilawah. Allah telah menurunkan ma'asyiral muslimin Al-Quran ini di bulan Ramadan utuh dari Lauhil Mahfuz yang berada di Sidratul Muntaha, puncaknya semesta ini. Diturunkan kemana? Diturunkan ke langit dunia, langit terdekat di atas bumi kita ini, di tempat yang bernama Baitul Izzah. Di sana diturunkan tuh Al-Quran, di Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu seperti di bumi ini Ka'bah, tapi itu untuk malaikat. Jadi kalau ditarik garis lurus ke atas sejauh 500 tahun, kan, dari Ka'bah ke atas lurus sejauh 500 tahun, maka akan ketemu dengan tempat yang bernama Baitul Izzah, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari kurang lebih 70.000 malaikat masuk tawaf, dan dia tidak akan pernah keluar lagi dari tempat itu semenjak ia diciptakan untuk tawaf tiap hari. Berarti Baitul Izzah tak terkira bagaimana luasnya. Tiap hari malaikat 70.000 masuk tawaf dan tidak pernah keluar lagi setelah itu. Lalu nanti dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa yang melatar belakanginya yang kita kenal dengan asbabun an-nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, kapan berangsur-angsurnya? Nanti setelah Ramadan berangsur-angsur tuh kita turunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang kita alami dalam setahun. Anda ketemu dengan tarbiyatul aulad, pendidikan keluarga. Turunkan tuh Al-Quran tuh yang berkenaan dengan pendidikan keluarga ketika berhadapan dengan anak-anak. Turunkanlah umpamanya ya, surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Begitu ketemu waktu salat, turunkan segera surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu salat, lipat gandakan kesabaranmu dalam menjalankan tugas itu. Kami tidak minta rezeki dari kalian, tapi kamilah yang akan memberikan rezeki untuk kalian. Dan kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Begitulah seterusnya ma'asyiral muslimin. Kita pada setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan sepanjang setahun di luar bulan Ramadan, ada ayat-ayat yang kita turunkan dalam aplikasi, dalam tindakan. Jadi ayat-ayat itu tidak hanya sebentuk tulisan,
yang dikoleksi di dinding-dinding dalam bentuk kaligrafi yang dibangga-banggakan, baik di dalam masjid maupun di tempat-tempat tertentu. Tidak seperti itu memperlakukan Al-Quran. Kita baca, kita tadabburi, kita fahami, lalu kita amalkan sebaik-baiknya dalam sepanjang hidup kita, mengatur setiap perkara-perkara dalam kehidupan kita. Begitulah kita memperlakukan Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin, kita kembali bahwasanya bulan Ramadan itu bukan cuma bulan di mana kita puasa, berhenti makan, berhenti minum, dan tidak menyalurkan hasrat biologis kita kepada pasangan di siang hari. Bulan Ramadan juga bukan cuma bulan Qiyamul Lail, di mana kita merasa dituntut untuk melaksanakan salat tarawih yang jumlahnya 8 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat atau mau menambah jumlah rakaat juga boleh. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan tilawatul Quran secara tuntas. Amalan para sahabat dahulu ma'asyiral muslimin itu luar biasa. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menceritakan tentang bagaimana dahulu para salaf berinteraksi dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Di antara mereka berusaha mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, baik di dalam solat malamnya maupun di luar solatnya. Yang di dalam solat, yang dalam Qiyamul Lail, ada yang mengkhatamkan Al-Quran di setiap 3 malam. 3 malam berlalu, di malam ketiga khatam Al-Quran di dalam Qiyamul Lail. Itu artinya dia membaca di setiap malam Qiyamul Lailnya 10 juz. Di malam ketiga tamat Al-Quran. Ya, kita jamin begitu. Ya. Ada yang 7 hari khatam Al-Quran. Luar biasa ma'asyiral muslimin, khataman mereka. Bahkan ada yang lebih. Mungkin orang mengatakan, bisakah? Mungkinkah? Ini kayak tahayul aja nih. Ya, apa yang dituturkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ammal ladzina yakhtimuna al-Qur'ana fi raka'atin wahidatin fala yusawwuna likasratin faminal mutaqaddimina Utsman bin Affan, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair lahum khatmatun fi Ramadan 'indal Ka'bah. Adapun orang-orang yang mampu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat, Pak, semalam 30 juz dibaca, jumlah mereka sangat banyak, tidak bisa dihitung. Artinya perkara ini dahulu menjadi suatu fenomena yang sangat identik dengan kehadiran bulan Ramadan. Banyak orang yang berusaha mengkhatamkan Al-Quran dalam bentuk tilawah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kenapa? Karena itu tadi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Amalan kedua, ma'asyiral muslimin, kita giat nih membaca Al-Quran. Ya, kita sudah targetkan, ada target minimal kan? Tidak ada lagi target minimal di bawahnya. Target minimalnya bagaimana? Mengkhatamkan dalam sehari semalam 1 juz. Itu target minimal. Di bawah itu namanya target kikir dan bakhil. Ya. Dia kikir terhadap dirinya sendiri, ya, dan kikir terhadap kalam Tuhannya. Dia enggan, tidak termotivasi untuk mengkhatamkan target minimal 1 juz 1 hari 1 malam. Ya, kalau kita mau menyelesaikan target minimal ma'asyiral muslimin, mudah. Kita membaca di setiap waktu sholat 2 lembar aja. 2 lembar. Ini nih, subuh ini kita start 2 lembar. Duhur nanti 2 lembar lagi berikutnya. Asar 2 lembar lagi berikutnya. Maghrib 2 lembar lagi berikutnya. Isya 2 lembar terakhir. 10 lembar. Cetakan Madinah, mushaf cetakan Madinah untuk 1 juznya terdiri dari 10 lembar. Berapa waktu dibutuhkan untuk membaca 2 lembar
di setiap waktu salat ma'asyiral muslimin, ternyata durasi waktunya itu sangat singkat. Ya, saya kemarin tuh coba ma'asyiral muslimin. Ternyata untuk membaca 2 lembar dapat waktu 6 menit 36 detik. Saya coba lagi untuk 2 lembar berikutnya dapat angka 7 menit 23 detik. Artinya cuma berkisar 6, 7 sampai 10 lah. Kira-kira kalau kita duduk 10 menit setelah sholat, setelah sholat di dalam bulan Ramadan, kita duduk 10 menit untuk menuntaskan 2 lembar, lama enggak? Kalau kita masih merasa lama waktu 10 menit dan 15 menit bersama dengan Al-Quran, betapa kikirnya kita kepada Allah berbagi waktu untuknya. Kikir kita. Sementara untuk HP mungkin kita bisa sampai 1 jam, 2 jam, lebih daripada itu. Apalagi nanti di bulan Ramadan ini, remaja-remaja. Kenapa itu ada di bulan Ramadan jalan-jalan subuh? Ya, siapa yang mensunnahkan itu buang-buang waktu pergi jalan-jalan? Ya, sampai jauh ke waduk sana ngumpul. Subhanallah. Ya. Di luar bulan Ramadan tidak ada aktivitas itu dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Itu buang-buang waktu di dalam bulan Ramadan. Semestinya waktu yang digunakan jalan-jalan hingga 20 menit atau bahkan 1 jam, ma'asyiral muslimin, pulangnya sampai jam 8 baru pulang. Terlalu lama waktu itu dipakai jalan-jalan, dipakai untuk membaca Al-Quran, karena ini adalah bulan Al-Quran. Pada ayat berikutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini masuk dalam rangkaian ayat Ramadan. Aku akan menjawab dan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Berarti bulan Ramadan, amalan yang sangat dianjurkan untuk kita adalah mengencangkan doa, menguatkan doa, memperbanyak doa pada setiap waktu-waktunya, khususnya menjelang berbuka. Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Rasulullah mengatakan bagi orang yang berpuasa menjelang berbukanya ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menunggu waktu berbuka setelah asar, di situ mulai kita kencangkan doa, ma'asyiral muslimin. Ya, dulu kemarin pada asar kita lari-lari, kita olahraga, kita main-main. Khusus bulan Ramadan, ini kan istimewa dia nih. Bulan yang istimewa, bulan khusus. Umpamanya begini nih, kalau kita analogikan ya. Ada satu momen di kantor kita nih, di kantor kita atau di perusahaan kita tempat kita bekerja. Pokoknya di momen itu cuman satu pekan hadiah terserah ente. Ada mobil, ada motor, ada perabot rumah tangga, pokoknya terserah ente. Yang penting ente masuk di ruangan tersebut, Anda milih-milih, pokoknya Anda ada di situ, sungguh-sungguh Anda memilih, Anda berhak untuk mendapatkan semua apa yang disediakan di dalamnya. Pakai seragam, ya. Ada aturan-aturan atau pakai seragam, pakai atribut ini, bla bla. Kira-kira pegawai yang disediakan waktu khusus untuk bisa mendapatkan pemberian dari perusahaan sepuas-puasnya, tapi pakai atribut ini, pakai ini, begini-gini, apakah dia akan datang dengan atribut-atribut itu, masuk di ruangan itu dan sungguh-sungguh mencari apa yang dia inginkan? Pasti ini, ma'asyarul muslimin, tidak ada yang mau terlambat datang. Ya. Di momen tersebut, ada yang temannya ngajak, ngopi yuk, ngopi. Jami ngopi. Banyaknya itu hadiah mau diambil.
olahraga ki. Tidak ada yang mau, ma'asyiral muslimin. Nanti setelah itu kita ngopi. Nanti setelah itu. Ini momen terbatas, cuma 1 pekan. Ya. Bahkan yang tugas luar daerah pun dia akan datang, ma'asyiral muslimin. Kalau mana dia beli tiket pesawat untuk mendapatkan momen, ya, di mana perusahaan di ruangan khusus menyediakan aneka macam hadiah yang istimewa. Siapapun yang masuk ke dalamnya boleh mengambil sepuas apa yang dia inginkan. Allah telah membuat momen itu untuk kita. Sepuas-puasnya kita boleh mengambil sebanyak-banyaknya pahala yang berlipat ganda. Tapi Anda 2 syaratnya. Anda harus beriman dan ihtisab. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau sudah diampuni dosa Anda yang telah lalu, silahkan ambil apa saja yang Anda inginkan sepuas hati Anda dan sebanyak yang Anda bisa. Nah, momen ini penting, ma'asyiral muslimin. Kapan waktunya? Bagi orang yang berpuasa menjelang berbuka. Kencangkan doa di situ, ma'asyiral muslimin. Kalau lagi duduk menanti berbuka, jangan dulu ngobrol toh. Ya bolehlah ngobrol pembuka toh, tapi jangan terlalu panjang. Ya, langsung angkat tangan. Di 2015, ini sebagai penutup, ma'asyiral muslimin. Saya cerita pengalaman. Kami dapat umrah anugerah, ya, gratis dari salah seorang jamaah di Baruga 1 di 2015. Sampai saat ini kami nggak tahu siapa beliau, ya, karena Pak Kurni yang menjadi perantara pada saat itu mengatakan jangan tahu namanya, Ustaz. Beliau ingin memberikan biaya umrah dan biaya jalannya, biaya jajannya, ya kan, kepada 5 orang ustaz. Ya, maka berangkatlah kami pada saat itu bersama dengan Ustaz Ikhwan Abdul Jalil, Ustaz Taufan Jafri, Ustaz Syaibani Mujiono, lalu kemudian saya. Saya dihubungi ketika masih berada di Halmahera, ya, di pekan terakhir yang safari dakwah ke sana. Telepon, di mana Ki Ustaz? Saya bilang ada Kak di Halmahera. Sampai kapan Ki di sana? Saya bilang insyaallah besok saya sudah kembali ke Makassar. Safari dakwahnya sudah berakhir. Oh, kalau begitu tiba Ki di Makassar, urus Ki paspor segera. Kenapa untuk? Dia bilang ada jatah umrah. Alhamdulillah. Berangkatlah kami umrah iktikaf di akhir Ramadan. Sampai di sana, ma'asyiral muslimin, kita hanya dikasih untuk semua kelompok ini 1 kamar untuk menyimpan barang saja. Nanti kita nginapnya di Masjid Perluasan Malik Al-Fahad. Di sanalah kita. Setiap ba'da asar, ma'asyiral muslimin, nanti kalau tidak salah hari ketiga baru saya agak memperhatikan baik-baik, atau hari keempat. Ada orang tua tidak jauh dari tempat kami ini iktikaf, ya, atau duduk dan baring-baring. Orang tua setiap ba'da asar dia sudah berdiri dan kemudian putrahnya, penutup kepalanya orang Arab itu, dia kasih maju sehingga tertutuplah wajahnya dari sisi kanan dan dari sisi kiri, dari depan sedikit yang terlihat. Lalu dia angkat tangan berdoa, terus berdoa dalam kondisi berdiri, dan dia tidak duduk kecuali azan maghrib berkumandang. Subhanallah, kencang doanya, ma'asyiral muslimin. Mulai dari ba'da asar sampai azan maghrib berkumandang. Waktu itu ada ustadz yang tidak bisa, benar-benar nggak bisa. Yang dipilih menggantikan posisi ustadz untuk umrah, mungkin anda kenal namanya Anas Bassam. Anas yang suka menjual basam. Beliau dapat itu tumpahan anugerah, ya, umrah anugerah, dapat tumpahannya. Beliau ikut, ya. Dia selalu sama dengan saya. Saya kopi dia. Lihat itu bapak tua itu. Ya. Sejak awal kita ada di sini sampai hari ini selalu berdiri, berdoa. Selepas asar sampai azan maghrib.
Subhanallah. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Kencang doanya. Ya kita mau coba-coba, gitu. Kan kita lebih muda toh. Ternyata kita tidak sanggup, ma'asyarul muslim. Pegal ini. Angkat tangan itu lama-lama untuk berdoa, ya. Pegal ini tangan ini, ma'asyarul muslim. Jangan kita berdiri dulu. Coba-coba melakukan hal itu, kencangkan doa, perbanyak doa, ulang-ulangi sepuas hati Anda doa-doa itu. Ya, dalam kondisi angkat tangan, selepas duduk mikir, jangan mikir berdiri. Duduk. Kita akan rasakan pegal setelah setengah jam. Subhanallah. Ini momen khusus, spesial. Di dalam bulan Ramadan ada janji dari Allah. Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Tidak akan ditolak. Nah, ma'asyarul muslimin, ada doanya ikhwah, ya. Salah seorang dokter, ya, di rumah sakit Wahidin, sahabat saya. Dia bilang doanya tuh, dia mau dijadikan di atasnya triliuner. Ada kan miliarder, toh? Triliuner. Nah, di atasnya apa namanya itu? Pokoknya orang paling kaya. Tapi ya Allah, jadikan kekayaan saya itu untuk menolong agama dan kemanusiaan. Jadikan saya seperti itu. Berdoa dia. Dan saya yakin akan dikabulkan. Nah, seandainya nih berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak jadi miliarder, tidak jadi triliuner, tidak jadi orang yang paling kaya raya, memiliki semuanya dan menguasai semuanya. Seperti siapa itu? Seperti yang baru-baru menghebohkan dunia ini, Jeffrey Epstein, ya kan? Ya, yang mampu membeli pulau pribadi dan melakukan di situ kejahatan yang tidak masuk dalam akal manusia sehat, ya. Makan bayi, ya kan? Dalam kondisi hidup. Jadi tangannya itu dicabik, itu bayi itu masih hidup. Diputar-putar tangannya sampai putus. Itu kan tidak masuk akal gitu. Ya. Dan mereka melakukan berbagai macam kejahatan seksual dengan segala bentuknya, yang tidak terbayangkan oleh akal sehat manusia. Mereka lakukan di sana. Itulah yang menghebohkan manusia. Pun kalau kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita minta di dalam doa kita yang sudah kita kencangkan di dalam bulan Ramadan, di momen mustajabnya, tidak terkabul tuh, jangan berputus asa dan jangan pernah berburuk sangka. Tidak dikabulkan ini, tidak dikasih. Mana janji Allah? Tidak begitu, ma'asyiral muslimin. Allah mengabulkan doa. Ada 3. Supaya kita tidak kecewa, ya. Ma yad'u muslimun bida'watin ma lam yakun fiha itsmun aw qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalasi. Tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan satu doa sepanjang tidak ada permintaan dosa dan pemutusan hubungan silaturahim, kecuali Allah memberikan untuknya 1 dari 3. Jadi tidak 3-3, 1 dari 3. Yang pertama, atahullahu mithla ma sa'al. Allah memberikan untuknya seperti apa yang dia minta. Dia minta apa? Mobil. Merek apa? Pokoknya semua apa yang dia minta persis seperti itu. Antum kenal Mustafa yang pernah viral beberapa tahun yang lalu dari Afrika, jamaah umrah dari Afrika, Mustafa, yang pas di depan Ka'bah, dia berdoa cuma 1 kata. Apa dia katanya? Yang viral. Ya Rabb fulus, ya Rabb fulus, ya Rabb fulus. Uang. Ya Allah uang. Ada syekh tepat di sebelah kirinya, ya kan? Yang tegur, ya akhi, huna tas'alu rabbaka fulus? Man? Jannah ya. Kan begitu kan? Ya akhi, di tempat seperti ini kau minta-minta uang? Minta-minta uang? Surga ya akhi. Saudaraku, minta surga. Lantas dia menoleh sejenak. Dia mengatakan, fulus awalan wa ba'dain jannah. Dalam bahasa ini. Uang dulu, nanti sebentar surga. Dan terus dia ulang-ulang, fulus. Antum tahu? Beberapa tahun berikutnya, serombongan dia
anggota keluarga dan teman-teman kampungnya, dia yang charter pesawat pergi umrah. Jadi miliarder dia, masyaallah muslim. Terkenal di Afrika, namanya Mustafa. Viral masyaallah muslimin. Jadi miliarder setelah itu. Terkabulkan doanya yang difulus seperti apa yang dia inginkan. Allah kasih dia banyak uang luar biasa. Begitu jawaban pertama. Allah berikan persis apa yang Anda minta. Kalau pribadi saya, yang kadang subhanallah, ya, dulu selalu saya berdoa, ya kan? Kalau apalagi kalau safar di dakwah, ya Allah berikan saya bangunan yang layak untuk jadi tahfizul Quran. Saya tidak punya dari mana ini mudah, tapi yang penting berdoa. Subhanallah, nggak berapa lama kemudian ma'asyiral muslimin, terwujudlah suatu bangunan yang sangat layak untuk dijadikan tahfizul Quran. Allah kabulkan. Saya nggak ngerti dari mana datangnya. Yang penting dia terwujud. Ya. Ketika itu ma'asyiral muslimin, ada lokasi di goa, luas memang, berkali-kali kita kunjungi, kita sudah tertekam di sini, tahfiznya di sini, masjidnya, musallanya, sudah. Terlalu jauh, ya Allah, terlalu jauh lokasi itu, ya Allah, dekatkanlah ia di tempat aktivitas utama saya, dekat Stiba. Tidak nyangka ma'asyiral muslimin, tidak nyangka sama sekali, Allah wujudkan benar-benar posisi bangunan itu tidak jauh dari Stiba. Allah berikan seperti apa yang kita minta selalu dalam doa-doa kita di waktu-waktu mustajabah. Tapi kalau pun tidak diberikan, maka yang kedua, apa yang kedua? Allah memalingkan kita dari takdir bala yang mesti menimpa kita sesuai, setara, seimbang dengan apa yang kita minta. Contohnya begini ma'asyiral muslimin, kadang ada bala biayanya mahal banget, tabrakan, biaya pengobatan 300 juta plus cacat seumur hidup. Mungkin di tahun sebelumnya dia selalu minta mobil Innova harga 350 juta. Di tahun depan ada bala tabrakan, biaya pengobatan sampai tuntas 350 juta juga. Tapi ada cacatnya setelah sembuh. Kira-kira kalau Bapak ini dikasih mobil Innova 350 juta, tapi tahun depannya tabrakan diopname 1 bulan atau 3 bulan, biaya 350 juta, sembuh, cacat. Mau enggak? Dikasih mobil tapi dikasih begitu juga. Mau kira-kira? Orang sehat tidak mau. Mending saya enggak dikasih itu mobil itu. Ya, yang penting tidak ada bala tabrakan. Allah jawab doanya dalam bentuk yang kedua. Kan kita enggak tahu tahun depan itu bala apa yang mesti menimpa kita. Nah, maka kalau dalam sepanjang setahun ini kita sehat, ya, di samping kita ini banyak, kalau kita ke rumah sakit Wahidin, ma'asyiral muslimin, la haula wala quwata illa billah. Mungkin ada bapak-bapak yang kerja di rumah sakit Wahidin. Itu penyakit jantung itu macam-macam modelnya. Ya. Anak-anak di usia SMP sudah cuci darah. Ada beberapa anak teman saya itu cuci darah. Ya. Tahun yang lalu beberapa yang wafat. Cuci darah, masih SMP, masih SMA, cuci darah. Kalau kita tidak pernah cuci darah, ma'asyiral muslimin, hanya cuci baju sendiri di rumah, alhamdulillah, itu tandanya kita dikaruniakan oleh Allah kesehatan yang prima, dan balak-balak penyakit itu mungkin dihapus melalui doa-doa kita. Atau kalau juga tidak didapatkan yang kedua, maka yang ketiga pasti iddakharallahu lahu fil jannati ma huwa khairun lah. Allah akan menabungkan untuknya dari doanya itu sesuatu yang jauh lebih baik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ma'asyiral muslimin, kencangkan bacaan Al-Qur'an dan kencangkan juga doa kepada Allah sepanjang kita berada di bulan Ramadan yang istimewa ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan inspirasi, manfaat dan motivasi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.